Selamat malam pemirsa, senang sekali di Jumat malam ini saya Balkis Manisang menjumpai Anda kembali di program Perempuan Bicara. Semoga semua dalam keadaan sehat, yang mungkin sedang sehat cepat dipulihkan keadaannya sehingga sehat kembali. Amin. Nah, tadi Anda mungkin sudah sedikit melihat ya bagaimana konflik yang terjadi di bulan Februari ini, baru beberapa hari atau beberapa minggu pekan lalu ya. Konflik Wadas di Purworejo. Kemudian memunculkan tanda tanya bagaimana sebenarnya ketika warga harus berhadapan dengan negara. Apa sebenarnya yang harus dilakukan dengan meletakkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Nah, pada malam hari ini kami sebenarnya juga sudah mencoba untuk mengundang baik pemerintah provinsi ya, yaitu Gubernur Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Namun sayangnya pada malam hari ini tepat di jam Perempuan Bicara, beliau sedang mengadakan rapat yang terkait dengan konflik Wadas ini. Jadi ada penyelesaian di situ dan saat ini malam ini sedang berjalan sehingga beliau juga tidak sempat atau belum bisa memberikan waktu. Kami juga mencoba menghubungi pihak kepolisian baik di Provinsi Jateng sendiri dan juga pusat, tapi semua juga sedang dalam keadaan yang belum bisa memberikan waktunya dan tidak bisa hadir mungkin secara virtual pun ya di Perempuan Bicara. Kami masih mengharapkan mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Oke. Malam hari ini tadi seperti saya katakan, konflik Wadas ini mungkin bukan hanya konflik yang terjadi di Wadas Purworejo. Ketika warga harus berhadapan dengan negara. Saya bersama dengan perempuan-perempuan yang hebat di sebelah kiri dan kanan saya perkenalkan terlebih dahulu. Ada Ibu Kusnul Mariah, dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kirinya lagi, ini ada Mbak Puspa Dewi sebagai Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan Walhi. Apa kabar Mbak Dewi? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kita akan segera mendengarkan perspektif dari Mbak Dewi juga. Nah, di sebelah kanan saya ada Mbak Irma Caniago, politisi kita. Apa kabar Mbak Irma? Alhamdulillah sehat. Nah, kebetulan Mbak Irma ini juga punya kepakaran dalam perkebunan ya, Mbak Irma. Jadi pas sekali kita juga tanya soal konflik dispute yang terjadi antara warga dan negara ini, khususnya soal lahan begitu ya. Dan di sebelah kanan saya juga ada Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Insya Allah sehat Mbak. Baik, tadi kita sudah lihat sedikit ini yang mungkin viral di sosial media. Tapi bagaimana konflik ini terjadi, kita lihat dulu informasinya. Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah memanas. Senin 7 Februari lalu, aparat kepolisian mulai memasuki Desa Wadas. Aparat mengintimidasi warga dengan mencopoti poster berisi penolakan proyek bendungan bener, serta menangkap warga yang tengah berkumpul. Sementara pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN tetap berjalan. Menko Polhukam Mahfud MD membantah informasi situasi mencekam di Desa Wadas. Mahfud memastikan kondisi Desa Wadas aman dan damai. Konflik di Desa Wadas terjadi karena imbas perbedaan pendapat antara warga pro dan kontra sehingga polisi melakukan tindakan pengamanan. Pengukuran tanah untuk proyek bendungan bener tetap dilanjutkan. Penolakan sebagian warga tidak akan berpengaruh karena tidak ada pelanggaran hukum pada rencana pembangunan proyek tersebut. Wadas itu dalam keadaan tenang dan damai, terutama sekarang ini. Yang tidak percaya boleh ke sana. Gesekan itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan, dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kedatangan aparat keamanan ke Desa Wadas untuk mendampingi petugas BPN melakukan proses pengukuran tanah hanya kepada warga yang sepakat. Pada saat pengukuran mau dilakukan, kami rapat dan Pemprov membentuk tim, dan kami sampaikan kepada teman-teman di tim itu, yang diukur yang sudah setuju saja, yang belum setuju jangan dulu. Akhirnya kita melakukan tindakan untuk pengamanan agar bisa mengukur yang setuju, sehingga nanti pada saat pengukuran bisa berjalan dengan aman. Pembangunan proyek bendungan masih menyisakan persoalan AMDAL. Proses pengukuran lahan diminta untuk ditunda hingga terjadi proses dialog antara warga yang pro dan kontra dengan pemerintah setempat. Baik, pasca mungkin yang terjadi di Wadas antara warga dan aparat saat itu ya, dalam hal ini negara,
Kemudian ada hal-hal yang dilakukan juga oleh gubernur ya. Pak Gubernur saat itu juga langsung sehari setelahnya menuju ke desa dan segala macam membuka komunikasi cukup informatif di sosial media. Nah pertanyaannya, apakah dengan segala penjelasan ini itu cukup dan menafikan semua kesesuaian atau ketidaksesuaian di masing-masing versi? Saya mau ke Mbak Dewi dulu. Gimana Mbak Dewi? Sudah sesuai atau belum sebenarnya yang dilakukan oleh pihak pemerintah? Oke, pertama kalau kita melihat dari sejarah ya, ataupun dari sejak konflik ini muncul. Artinya sejak 2018 itu konflik sudah mulai muncul. Di mana ketika izin lingkungan ya diterbitkan tanpa kemudian melibatkan masyarakat, tanpa persetujuan masyarakat, di situ kemudian sudah mulai terjadi konflik, gitu ya. Nah artinya sejak dari awal ya itu sudah terjadi penolakan oleh warga, baik perempuan maupun laki-laki yang ada di sana. Tentu penolakan itu berdasarkan dari situasinya mereka, ya bahwa mereka mempertimbangkan situasi alamnya, kehidupan mereka, anak cucu generasi yang akan datangnya. Nah, proses ini kan kemudian tidak ditangkap oleh pemerintah ataupun menjadi pertimbangan untuk kemudian melanjutkan ini atau tidak. Jadi seolah-olah ya sudah, kalau ada yang tidak setuju ya sudah, kami akan lanjut terus. Padahal ada hak rakyat ya di situ untuk menentukan nasib mereka. Ya, hak konstitusi warga negara Indonesia, mereka sebagai warga negara Indonesia yang harusnya itu kan dilindungi, ya dilindungi oleh negara. Jadi kalau kita melihatnya dari proses awal kehadiran proyek ini di Desa Wadas itu masih menimbulkan konflik. Nah sayangnya ini kan langsung diteruskan tanpa kemudian ya mempertimbangkan dan melihat dengan lebih jelas gitu ya, warga yang kemudian menolak ini. Ya, jadi kalau mau dilihat ini ada kesesuaian nggak ya? Dari proses awalnya saja ini sudah bermasalah. Kenapa? Karena kita juga tahu kita juga melakukan gugatan terhadap izin lingkungan dan kita menyampaikan di situ pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses ini. Nah, salah satunya kita juga melihat pada proses penerbitan izin lingkungan yang tidak melibatkan rakyat ya termasuk juga perempuan yang mereka kemudian juga punya keterikatan dengan alam di desanya mereka. Mbak Dewi, tapi atas nama ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Mana yang diprioritaskan dari situ? Dalam hal ini ya? Ya, kalau kita melihatnya satu warga tidak setuju pun itu harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena setiap orang ya dia punya yang namanya hak asasi manusia dan negara kita punya aturan yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Jadi kalau dilihat ini mana yang diprioritaskan, menurut kami ya warga yang menolak pun itu kemudian juga harus dipertimbangkan dan diakomodir ya dan dilihat, karena orang menolak tidak hanya menolak, tentu mereka dengan kesadarannya. Karena kita melihat hari ini pergerakannya di Desa Wadas ya, itu kan menunjukkan bahwa mereka dengan kesadarannya ya untuk mempertahankan ya menyelamatkan lingkungan hidupnya. Berarti value di Walhi misalkan 199 setuju 1 tidak itu sudah tidak sesuai. Iya, bukan tidak maksudnya begini. Satu pun tidak setuju ya, maka dia tetap harus dipertimbangkan karena dia juga punya hak asasi manusia, punya hak untuk menolak ya ketika itu mempengaruhi atau akan berdampak negatif terhadap kehidupan tidak hanya kehidupannya sekarang, bahkan mungkin dia memikirkan untuk generasi yang akan datang. Itulah namanya keadilan di situ ya. Di kacamata Walhi seperti itu. Ibu Kusnu, bagaimana melihatnya ketika ini terjadi? Sebenarnya sudah sesuai atau belum, itu dulu pertanyaan saya. Sebetulnya kalau kembali lagi negara ini sebetulnya demokratis atau otoriter sebetulnya. Jadi balik lagi, yang menarik adalah ini daerah sebetulnya daerah yang pada saat pemilu kemarin pendukung rezim yang berkuasa sekarang ini, baik pada level nasional maupun pada level provinsi. Nah kan saya jadinya sedih, pendukungnya yang 80% aja diperlakukan seperti itu, bagaimana kalau kita tidak bukan yang mendukung pada saat pemilu, walaupun presiden, gubernur kalau sudah menang dia harus bicara untuk semua rakyat. Nah itu satu. Yang kedua, ini kan model demokrasi korporatisme istilahnya. Ya, jadi dia lebih pro kepada korporasi,
lebih pro kepada kalau kita bicara investasi, tapi rakyatnya diinjak. Nah kalau tadi bicara tentang ini, model pembangunan Pancasila itu seperti apa? Kembalikan, jangan Pancasila hanya digunakan sebagai satu jargon untuk menghabisi lawan politik. Ya kan? Kalau kita bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan hoax kan tadi videonya yang ditayangkan oleh TV One kayak gitu kan? Bagaimana caranya yang namanya state actors melakukan kekerasan yang luar biasa kepada rakyat, intimidasi. Jangan sampai ini nanti dimasukkan sebagai state terrorism kayak gitu. Tapi kan? apakah menimbang approval ya atau approval sebuah proyek pemerintah itu harus berdasarkan pemilihnya lebih banyak? Sebetulnya pertama keadilan dulu. Kepada pemerintah begitu. Pemilunya banyak ke pemerintah begitu. Ya, paling tidak kan Anda ini pendukung Anda, konstituen kayak gitu kan, caringnya itu kan harus ada. Tapi kalau mau memutuskan kayak gitu, indikatornya keadilan dulu. Baru kemudian kemanfaatan. Baru kemudian yang namanya kepastian hukum. Tadi kan ada Bapak Menteri yang selalu bicara, oh kita tidak melanggar hukum. Kalau sudah pasal-pasal dipakai, negara pasti akan untung terus kayak gitu. Karena itu dipakai untuk melakukan semuanya gitu, atas nama negara, atas nama rakyat. Padahal balik lagi ke kasusnya. Hari ini Indonesia menjadi presiden G20. Kita bicara tentang environment, tentang bagaimana environmentally friendly. Bahkan di MK sudah diputuskan kan? Ini sebetulnya rangkaian dari demokrasi korporatisme dengan yang kemarin instrumennya sebetulnya undang-undang omnibus. Ini contohnya sebetulnya begitu. Ya, jadi ini menjadi persoalan kita bersama dan tidak satu-satunya. Nanti kita lihat ya, Maluku Utara di Halmahera itu seperti apa, di Kolaka seperti apa, di Sulawesi Tengah seperti apa, dan nanti IKN juga akan mengalami hal yang sama. Kita dengar dari Mbak Irma dulu. Mbak Irma juga punya kepakaran juga di perkebunan nih. Gimana, sesuai atau tidak yang dilakukan? Saya kira begini, perlu digarisbawahi lebih dulu. Tadi Adinda dari Walhi mengatakan satu orang saja harus dipertimbangkan. Tapi pernah nggak terfikirkan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam. Artinya pemerintah memiliki kewajiban mengelola sumber daya alam dan hasil sebesar-besarnya dikembalikan kepada rakyat. Itu yang pertama harus digarisbawahi. Kemudian yang kedua, manfaat dari bendungan ini itu sangat luar biasa. Ya, irigasi yang akan terairi adalah sekitar 13.589 hektar. Irigasi existingnya aja 1.110 hektar. Belum lagi akan ada tambahan 1.500 liter air per detik untuk masyarakat. Dan ditambah lagi dengan sekitar ada 6 megawatt listrik yang akan terairi dari bendungan itu. Nanti dulu, saya ingin jelaskan ini satu-satu. Jadi ini bukan corporate, bukan korporasi, ini negara, bukan privat. Negara tidak pernah berbisnis sama rakyat. Justru negara ingin agar rakyat Indonesia yang agraris ini mendapatkan ketersediaan air yang cukup. Hari ini kita tahu bahwa Indonesia ini kekurangan air. Swasembada pangan tidak akan pernah tercapai kalau ketersediaan airnya tidak cukup. Sawah baru dibuat nggak ada gunanya kalau ketersediaan air juga tidak cukup. Saya di dapil saya itu jelas sekali melihat banyak sekali sawah akhirnya menjadi sawah tada hujan karena ketidakadaan air. Padahal potensinya sangat luar biasa. Oku Timur itu adalah lumbung padi Sumatera Selatan. Tapi di Oku Timur pun masih banyak sekali sawah yang tidak terairi. Dan harus pakai pompa kalau mau mendapatkan air lebih banyak. Itu satu. Kedua, nanti dulu saya mau jelasin lebih jauh supaya. Yang kedua kita kasih Mbak Irma setelah ini lanjutkan lagi. Apa saja unsur-unsur yang sudah dipenuhi oleh pemerintah ya tadi ya, selain pemanfaatan. Dan saya tidak sepakat kalau dikatakan bahwa presiden harus mengakomodir pemilih yang 80%, ya kan?
yang 80% aja dibiarkan seperti Mbak Husnul bilang tadi, apalagi yang enggak, itu menurut saya itu tidak, itu pernyataan yang tidak konstruktif. Oke, sesaat lagi ya, Gitu sesaat ya, lagi itu yang tersambung, tidak konstruktif tetap di menurut Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara, pemirsa, kita bahas untuk Anda yang baru bergabung soal konflik Wadas yang terjadi beberapa hari lalu ya, ketika warga berhadapan dengan warga. Tadi Mbak Irma terpotong sedikit karena menurut Mbak Irma, apa yang dilakukan pemerintah sesuai kalau kita lihat aspek pemanfaatannya terhadap proyek itu ya. Nah, apalagi unsur yang menurut Mbak Irma sesuai? Saya kira apa yang dilakukan pemerintah sudah benar, Ya. karena ini demi kepentingan bangsa dan negara. Hanya saja kalau ada yang mungkin terlewatkan, memang itu harus diperbaiki, harus dilakukan klarifikasi, kemudian diperbaiki. Nah, yang saya dengar langsung dari teman-teman di sana bahwa konflik ini bukan menolak bendungan, tapi justru masalahnya adalah menolak menolak penambangan batu. Iya. Jadi jangan juga kemudian diviralkan hal-hal yang sebenarnya nggak terjadi. Nah, soal penangkapan yang dan lain. terjadi misalnya apa, Mbak Irma? Ya, misalnya disampaikan bahwa seolah-olah bahwa masyarakat di sana menolak bendungan, padahal bukan itu masalahnya. Ya. Yang ditolak adalah penambangan batunya. Ya. Nah, kalau itu yang ditolak, harusnya ini bisa selesai. Karena di sana sebelumnya juga ada penambangan batu, ya kan? Nah, kalau pertanyaannya kenapa kok ada penambangan batu baru yang mungkin izinnya dikeluarkan oleh gubernur. Nah, ini mungkin yang harus diklarifikasi. Jadi jangan kemana-mana gitu, jangan dipolitisasi. Kan ini menjadi, karena dipolitisasi lah kemudian menjadi pro dan kontra dan lain sebagainya. Jangan dong, yang hal-hal yang baik yang dilakukan pemerintah, jangan semuanya kemudian disebut rezim dan kemudian dikatakan bahwa seolah-olah ini merugikan bangsa dan negara. Enggak semua menurut saya. Oke, saya mau dengar Mbak Devi. Mbak Devi melihat ini yang sudah terjadi, sudah sesuai atau belum apa yang dilakukan oleh pemerintah? Oke, jadi belajar dari kasus ini, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus memulai dengan pikiran yang jernih, mulai mengumpulkan semua fakta-fakta. Hati-hati dengan menggantungkan diri pada fakta-fakta yang ditawarkan di media sosial yang kita tahu tidak semuanya akuntabel, artinya tidak semuanya bisa dipercaya. Sederhana misalnya, apa yang disampaikan oleh Mbak Irma tentang konflik ini sebenarnya kan adalah konflik warga dengan warga. Tapi kemudian yang dimunculkan adalah karena memang ada potongan video yang kalau kita dapatkan video yang lebih utuh, sebenarnya kita juga bisa jauh lebih jernih melihat video tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu posisinya adalah sebenarnya kalau dari video yang lebih utuh itu dalam hal ini yang namanya polisi kan pasti harus berpihak pada dua belah pihak, mau yang pro ataupun yang kontra. Yang menarik adalah orang jarang menyebut dari 429 lahan yang akan digunakan untuk menambang tersebut, 350 ya pemiliknya sudah oke. Ada sekitar 70-an yang belum. Dan yang menarik, nah ini yang juga tidak diangkat. Artinya memang kita perlu hati-hati dengan berita yang ada di media sosial. Misalnya bagaimana bahwa kalau dalam gambar yang separuh itu terlihat bahwa seakan-akan ada penindasan terhadap teman-teman yang nggak setuju. Tapi faktanya yang harusnya juga, sebenarnya media sebagian besar juga sudah mengangkat. Tapi ketika masuk media sosial yang jauh lebih sensasional tentunya, itu tidak terangkat bagaimana yang pro pun itu mendapat serangan yang luar biasa. Misalnya pintu rumahnya dilem, lalu motornya dikasih garam dan sebagainya. Karena dianggap artinya ada perlawanan yang sama yang kemudian dalam hal ini kejadian di masjid itu sebenarnya dari segi visual saja terlihat. Tidak ada upaya serangan polisi terhadap masjidnya. Karena kan posisinya justru polisi membelakangi masjid. Justru melindungi saudara-saudara kita yang warga di sana yang ada di masjid. Nah, yang ingin perlu saya sampaikan juga adalah kejadian ini sekali lagi harusnya membuat kita semua belajar pelan-pelan mengumpulkan semua fakta sebanyak-banyaknya. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Uni dan Mbak Husnul perihal aparat misalnya. Ya kita juga perlu hati-hati jangan sampai kemudian mengatakan bahwa ada ribuan aparat. Faktanya hanya 200 misalnya. 200 itu juga karena permintaan untuk menemani BPN untuk mengukur karena ya tadi
walaupun yang pro banyak, belum tentu yang pro itu kemudian juga memiliki kekuatan. Ternyata yang kontra itu juga seringkali melakukan, makanya dari 2018 sampai sekarang itu kan panjang sekali, nggak kelar-kelar, gitu kan. Yang artinya proses dari 2018 ke sekarang, pada akhirnya 350 yang sudah setuju itu membutuhkan kenyamanan, membutuhkan dukungan untuk bisa menerima bahwa tanahnya silahkan digunakan untuk penambangan. Lalu yang ketiga terkait tadi apakah kemudian ini bentuk upaya negara misalnya menjual tanah rakyat. Saya sepakat sama Uni, bahkan World Bank dalam laporannya yang beratus-ratus halaman itu menyebutkan bahwa semenjak Pak Jokowi justru yang melakukan pembangunan yang sangat merata, karena Pak Jokowi itu kan yang memulai pembangunan dari pinggiran, yang mohon maaf ini baru dimulai masa beliau kan seperti itu. Nah ini justru BUMN, artinya perusahaan negara, bukan perusahaan asing. Ini bahkan yang menurunkan laporannya bukan orang Indonesia, orang luar. Nah artinya kita perlu sadar bahwa betul, pasti ada ketidaksempurnaan, ada hal yang harus diperbaiki dari misalnya tindakan aparat. Tapi kita lihat dulu siapa yang kemudian ditangkap tadi. Kalau ternyata memang orang tersebut memprovokasi, karena kalau dari video sekilas kan tidak terdengar apa yang sebenarnya dikatakan, apa yang sebenarnya dilakukan, apa yang akan diprovokasi oleh orang tersebut. Yang ini memang harusnya menjadi PR dari aparat untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada publik, sehingga akhirnya publik juga bisa menilai, bukan kemudian terperosok pada arus media sosial yang cenderung masuk kepada hal yang kontroversi dan sensasi. Menilai dan menimbang. Saya garis bawahi ya, Mbak Devi tadi kan katakan kita tidak boleh mudah percaya dengan info di sosial media. Kita timbang juga bagaimana teman-teman misalnya di media online ya menerbitkan beritanya. Kita akan coba tampilkan ini satu-satu, kita coba lihat. Ya. Kondisi terkini Desa Wadas, LBH Jogja, saya ulang lagi, 10 truk polisi masuk Desa Wadas paksa warga tekan persetujuan oleh CNN Indonesia. Lalu kemudian selanjutnya ada lagi, warga cerita kondisi terkini Desa Wadas masih banyak aparat. Dari Detik News ya, Ini sama ya, hari Kamis semua. Jadi baru harusnya kenapa nggak dipanggil warga untuk juga bicara. Ini kan saya orang Jakarta, kita semua tidak berada di sana. Dan dari berbagai media yang ada sebenarnya cukup berimbang. Artinya suara yang pro seperti apa, suara yang kontra seperti apa juga sebenarnya juga bisa dijelaskan. Dan tapi sayangnya tahu sendiri media sosial ada kecenderungan untuk memilih mana berita yang lebih sensasional untuk kemudian dinaikkan. Tadi terakhir mungkin miss ya tadi ya. Yang terakhir, slide terakhir mungkin saya bisa saya bicara media sosial ya, bukan media online. Betul. Media sosial. Media sosial yang dibicarakan oleh Mbak Devi. Kita lihat yang slide terakhir, mohon maaf, 23 warga Desa Wadas ditangkap Wakapolda Jateng. Kenapa bawa sajam? Ini juga harus diklarifikasi ya, betul ya? Saya sedikit aja, nambahin sedikit saja soal media sosial ini. Contohnya begini, ketika saya misalnya menegur Menteri Kesehatan karena ketika kami anggota Komisi 9 bicara dengan beliau tidak melihat ke kita, main handphone. Saya menegur dengan mengatakan bahwa, maaf Pak Menteri, saya minta dihormati, tolong dengarkan apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tapi kemudian yang tertulis ada media sosial yang menyatakan bahwa anggota DPR gila hormat. Kan nggak nyambung gitu loh. Nah yang begini-begini ini sebenarnya juga memang harus diklarifikasi gitu. Ini nggak semua apa yang diberitakan media sosial itu benar. Saya mau dengerin Mbak Devi, karena memang benar di media sosial nggak akuntabel, pasti harus diklarifikasi lagi. Di media online juga ada versinya sendiri. Seperti apa Mbak Devi? Begini, ketika hari ini banyak kemudian misalnya di media pun kita tidak memungkiri banyak kemudian media yang dia tidak mengangkat persoalan rakyat. Hari ini kita banyak misalnya rakyat yang dia dengan teknologi yang ada, mereka merekam apa yang terjadi. Ya, kami mendapatkan itu dari kawan-kawan kami yang ada di lapangan. Bagaimana kemudian aparat yang mengepung atau mengelilingi rumahnya. Kalau yang tadi Mbak Devi mengatakan, oh itu aparat di depan masjid kan melindungi. Tahu nggak di dalam itu seperti apa kondisi? Karena begini, aparat yang datang ya, bahkan mungkin bukan ratusan saja ya. Kalau dia puluhan saja itu bisa menjadi intimidasi sendiri bagi warga. Jadi yang terjadi di luar seperti itu, di dalam seperti apa Mbak? Di dalam, saya mendapat informasi dari kawan-kawan di sana,
ya mereka di dalam masjid sampai jam 4 sore itu mereka nggak makan. Karena bertahan atau bertahan di dalam? Iya, karena mereka ketakutan keluar. Kenapa? Karena yang di luar, kalau tadi yang ditanya, yang ditangkap itu jangan-jangan yang dia provokator dan sebagainya. Bayangkan ada anak-anak yang ditangkap. Dia lagi duduk di depan diangkat. Usia berapa, mohon maaf? 10 tahun, 10 sampai berapa? 15 tahun atau seperti itu. Ya, maaf. Saya kira pernyataan beliau ini bukan pernyataan begitu, beliau karena ini kami sangat tendensius karena beliau hanya mendapatkan informasi. Bukan Anda tendensius. tidak berada di sana, Bukan nggak tendensius, boleh. Anda tetapi tidak di bahwa sana. kami kemudian Anda hanya melihat- mendapatkan berita Saya mau dari bilang begini, kawan saya mau yang bilang begini. katanya Kita bahwa tangkap ketika kebenarannya. polisi Nggak boleh datang, ya ketika polisi datang, tahu nggak yang dirasakan oleh, kalau saya tadi membaca melihat ya, bagaimana ibunya ya memeluk anaknya. Saya membayangkan bagaimana seorang perempuan yang dia memikirkan anaknya, anak saya masih selamat atau tidak. Ya mana sekarang videonya coba? Loh, tadi kan ada tuh ya yang di Mana? berita Nggak, tadi. Coba buktiin. Jadi Loh, jangan tadi ada katanya. yang berita foto tadi ya. Jangan Oke. katanya Ya. yang ibu memeluk anaknya karena anaknya ditangkap mana? Loh, kan tadi ada. Nggak ada. Apa di Oke, berita Nggak tadi ada, saya gitu. nggak ada lihat itu. Oke, kita tidak ada Jadi anak, saya tidak mau ada bilang anak gini, 10 tahun ditangkap itu membayangkan nggak ada. bagaimana Itu ketakutannya bohong. perempuan. Baik, Mbak Irma ditangkap keberatannya, Mbak Bohong Dewi itu. kita kasih kesempatan lagi. Anak 10 tahun ditangkap itu bohong. Baik, Yakin kita bohong. akan sambung lagi Ibu Kusnul sesaat lagi di Perempuan Bicara. Oke, terima kasih masih bersama dengan Perempuan Bicara. Tadi banyak sekali sebenarnya fakta-fakta yang terpotong-potong ya, yang coba kita hadirkan di sini. Saya bacakan salah satunya, mungkin clarification juga kalau memang ada informasi. Di Tempo misalnya, polisi tangkap 64 warga Wadas, 10 diantaranya di bawah umur. Jadi bukan anak di bawah 10 tahun seperti yang disampaikan oleh beliau. Nah, hal yang kayak begini loh. Ini yang kita perlu hati-hati. Gitu. Boleh dipakai mikrofonnya, Mbak. Oke. Jadi kita klarifikasi ya, klarifikasi yang tadi sebelum jeda. Tapi ini pasti patut untuk dicek lagi, Oke. Sekarang kita konsentrasi, mungkin Kita semuanya harus ngomong. yes, ini kita konsentrasi Bu Kusnul untuk bagaimana sebenarnya kejadian-kejadian penangkapan represif ini terjadi. Silakan Bu Kusnul. Pertama, kalau kita ini kan perempuan ya. Ya. Kalau perempuan kan melihat violence seperti ini sebetulnya itu bukan perspektif caring, nurturing gitu ya, itu satu. Jadi ini sudah menggunakan itu. Kalau tadi dibilang media, Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pun itu sudah memprotes, mengecam perlakuan represif dari aparat. Nah ini kan sebetulnya juga tidak hanya cuma sekedar siapapun yang main di sosial media dan bahkan suratnya resmi ada. Kebetulan saya dari Muhammadiyah jadi ya ini. Terus kemudian LBH secara kelembagaan juga ada. Jadi sebetulnya banyak. Kalau tadi dikatakan rezim itu terminologi ilmu politik Bu. Jadi biasa saja rezim refers to the government of the day. Pada penguasa itu dalam ilmu politik biasa saja. Jadi nggak usah terlalu worry dengan yang kayak gitu. Nah persoalannya model pembangunan. Model pembangunan MK sendiri kan sebetulnya sudah memutuskan ya tahun 2020 nomor 9 bla 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 menyatakan proyek strategis nasional harus dihentikan. Ya, itu 2020 dan kemudian diikuti oleh Omnibus. Ya kan Omnibus Law ini sebetulnya adalah semuanya rentetan dari model-model pembangunan. Lah kalau model pembangunan korporatisme kalau tadi dikatakan oh iya rezim ini sudah iya tapi hutangnya juga paling banyak. Dan hutangnya hutang luar negeri dan kemudian itu semuanya adalah instrumen dari sebetulnya pembangunan ala model neoliberal di dalam konteks itu yang isinya nggak ada itu Pak Emil Salim juga bicara nggak ada itu yang namanya hutang itu gratis tapi di situ akan ada infiltrasi ada intimidasi ada akhirnya terjadi yang bermacam. Nah kalau tadi bicara pendekatan penangkapan represif dan lain-lain. Jadi ada 3 sebetulnya secara teoretik pendekatan. Pertama power based approach ini pendekatan kekuasaan. Kita jalan terus. Sudah lupa dalam sila keempat ada musyawarah. Sudah lupa kalau ada sila kedua namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kayak gitu ya. Yang kedua selalu rezim otoriter, cenderung otoriter menggunakan legal base. Oh ini tidak melanggar. Nah sebetulnya kalau di dalam rezim demokratis mestinya itu kita memperhatikan dengan dialog yaitu values, need, interest. Jadi ada nilai di situ. Ada kepentingan di situ, ya, ada kebutuhan di situ melalui dialog. Ternyata tuntutan warga itu kan cabut SK gubernur
dialog dengan warga, pelihara lingkungan hidup terutama air, karena nanti penambangan, persoalannya penambangan yang batu itu cara menambangnya blasting, dibom ya kalau blasting itu artinya akan merusak lingkungan. Padahal wilayah itu wilayah yang luar biasa, biodiversity, ada kopi, ada kakao, ada cengkeh, ada kapulaga, kayu jati, luar biasa sebetulnya. Ini yang Belanda dulu menjajah gara-gara ini. Nah sekarang kita merusaknya. Nah di situ letaknya dialog. Musyawarah. Itu ya dalam konteks itu. Jadi balik ke penangkapan represif yang mungkin kita saksikan dulu ya videonya. Sambil kita saksikan melihat beberapa video yang memang juga sudah dirilis oleh baik media sosial maupun media online atau media nasional juga ya. Ini beberapa video yang sudah kita saksikan berhari-hari mungkin bisa kita katakan. Nah ini seperti ini. Gimana nih, mungkin saya mau dengar saya mau ke Mbak Devi deh. Mbak Devi tadi kan mengatakan ini sebenarnya pengamanan. Ini sebenarnya SOP yang kemudian paling enggak dibutuhkan paling tidak untuk cool down apa yang terjadi saat ini kan di Wadas. Sebenarnya gimana Mbak Devi? Berharapnya idealnya seperti apa? Ya, tentu saja kalau kita melihat video ini, kalau kita tidak tahu yang ditangkap itu melakukan apa, pasti yang ada di benak siapapun, bukan hanya perempuan dan sebagainya, pasti akan melihat, loh kenapa tindakannya harus dengan kekerasan. Tapi kita juga harus tahu sebenarnya kalau tadi beliau menyampaikan punya teman-teman di sana, ya kita juga harus berangkat dari data juga. Siapa profilnya? Ternyata kan ketahuan banyak juga yang bahkan dari luar kota yang memang menjadi provokator. Nah, apakah proses musyawarah mufakat bisa terjadi kalau kemudian para provokator itu juga turut hadir? Hati-hati juga menyatakan mereka provokator. Hati-hati, Anda dosen, hati-hati. Mbak Dewi bisa saya bertanggung jawab. Kita juga kalau tadi dikatakan dia salah, jangan gunakan terminologi yang sama, itu aja. Justru itu makanya. Dilanjutkan Mbak Devi. Ya, kita kan di sini harus bersama-sama tadi dari awal saya sudah sampaikan. Mari kumpulkan fakta, jangan cuma kemudian sesederhana melihat lagi-lagi yang dikeluarkan oleh medsos. Makanya saya justru dari awal saya bilang pihak keamanan juga harus segera mengeluarkan data-data utamanya. Kalau memang tadi pihak sana menuding ada anak 10 tahun. Berarti kan harus dibuktikan, kalau memang tidak ada ya tunjukkan. Kalau menurut saya disitulah dimulainya proses musyawarah mufakatnya seperti apa, kan begitu. Jadi data dikumpulkan supaya fair. Dari 64, taruh semua di atas meja, jadi biarkan publik yang melihat. Dari 64 ternyata kan sudah dilepas juga ya, masih sisa 3 orang yang belum dilepas. Silakan. Jadi begini, saya sepakat dengan Mbak Dewi. Seandainya betul ada anak 10 tahun di bawah umur lah katakan. Enggak, kita enggak boleh bicara di bawah umur itu kan ada 16, ada 15. Tapi kan ini jelas dikatakan 10 tahun ya. Itu benar-benar ditangkap. Saya minta kepada Kapolri Listio Sigit, Bapak Listio Sigit untuk segera menindak aparat yang melakukan penangkapan kepada anak umur 10 tahun yang jika tadi disampaikan jika itu benar ada. Karena tentu ini memperburuk image Polri. Polri tidak boleh represif dalam melakukan tindakan pengamanan apapun kepada masyarakat. Tapi kita juga harus menggarisbawahi bahwa jangan segala sesuatu itu bicara soal HAM. HAM itu ada untuk pelaku tapi juga ada untuk korban. Jadi jangan bicara HAM hanya untuk pelaku, tapi HAM juga harus bicara untuk korban. Saya kira itu penting kita dudukkan soalnya agar jangan sedikit-sedikit kita selalu mengatasnamakan HAM sehingga negara ini nggak akan ada pembangunan kalau semuanya selalu bicara soal HAM. Bicara HAM bukan berarti kemudian selalu memihak pada jumlah yang kecil, bahwa seakan-akan yang minoritas itu selalu benar dalam hal ini. Angka di Wadas itu yang tadi jelas 350 menyatakan bahwa mereka sebenarnya setuju. Nah yang kontra kan ada sekitar 70-an. Tapi bukan berarti juga yang banyak itu tidak mengalami intimidasi. Jangan selalu ada di benak kita bahwa yang sedikit itu yang selalu mengalami intimidasi. Nah dalam hal ini yang menarik adalah bahwa yang banyak ini juga mengalami intimidasi. Kalau ada yang angkanya kecil tadi menggunakan ibu-ibu, yang 350 itu juga ada ibu-ibu yang merasa stres sampai pindah dari desa tersebut. Jadi bukan berarti yang besar itu berarti benang, kemudian mereka juga merasa nyaman dan merasa akhirnya memenangkan pertarungan melawan yang 70 itu. Karena faktanya di antara yang 350 itu banyak akhirnya karena damai,
Aku daripada pusing, aku setuju tapi aku pusing, aku ditekan, pindah. Dan itu data-data itu kan juga tidak diungkap. Jadi artinya harus kita sama-sama kalau bicara tadi kenestapaan, bicara tadi kepiluan, yang 300 yang banyak itu juga bukan berarti kemudian mereka tidak mengalami kepiluan karena tekanan dari 70 orang yang dalam laporan polisi menunjukkan ada yang dari luar kota. Nah, ini yang artinya menarik kan pertarungannya antara ada warga dengan warga yang sebenarnya kalau bisa dijembatani dengan, nah memang peran pemerintah daerah di sini penting. Mereka harus mampu menjembatani itu. Baik, Mbak Devi, silakan. Ini yang kenapa kita bilang kenapa kemudian ini diburu-buru untuk dilaksanakan. Sementara di masyarakat ini kan kita melihat bahwa ada kemudian dampak sosial. Ada konflik dan dampak. Ada konflik, ada dampak sosial yang terjadi. Gitu ya. Selain kemudian ada dampak lingkungan juga. Nah, kenapa kemudian kita bilang ini selesaikan dulu dong. Ya, warga yang kemudian menolak dan sebagainya, ya pandangan mereka juga harus dipertimbangkan. Bukan kemudian hanya memajukan, ya, oh mereka udah setuju, ya udah jalan aja. Enggak begitu. Kenapa? Karena ini misalnya yang setuju ya segini, yang lainnya akan berdampak. Makanya kenapa yang menolak pun dia akan terus berbicara. Karena itu juga akan berdampak pada mereka. Tapi dari 2018 ini terjadi kan? Iya. Di kacamata Walhi, apakah ini konflik warga antara warga seperti yang dikatakan pemerintah atau warga dengan negara? Jadi gini, kalau dilihat dari awal ya tentu warga dengan negara. Kenapa? Karena ini adalah program, ya proyek negara. Ya, ketika itu masuk, yang kemudian siapa yang setuju, siapa yang tidak. Akhirnya jadi konflik. Akhirnya di situ kemudian menjadi vertikal, konflik. horizontal ya. Nah, itu tidak dibaca ataupun tidak masuk di dalam kajian-kajian yang ada. Bagaimana memitigasinya? Bagaimana kemudian memastikan bahwa semua orang itu dilindungi dan dipenuhi haknya? Ya. Nah, AMDAL kenapa kita bilang begini? Karena memang di izin lingkungan itu tidak masuk. Ya, bahkan kalau saya mau bilang dalam konteks bagaimana perempuan, karena hari ini mungkin temanya juga perempuan bicara ya. Perempuan ya hari ini yang mereka juga menyuarakan ketika proses awal mereka tidak ada. Mereka tidak pernah dilibatkan. Ya, tidak pernah didengar. Ya, bagaimana kemudian kalau negara ya punya komitmen memajukan perempuan, kita punya SDGs Goal 5 soal kesetaraan gender. Ya, coba saja kita lihat AMDAL. Ya, di AMDAL misalnya, ada nggak bacaan bagaimana kemudian situasi itu? Itu nggak ada. Hari ini saya mau bilang begini, ketika konflik ini terjadi, ini tidak cepat memulihkan traumanya. Terutama perempuan dan anak-anak, karena tadi kita juga mendengar bagaimana mereka ketakutan hari ini karena proses konflik yang terjadi. Kita akan bahas di segmen terakhir nanti, mungkin input atau solusi dari masing-masing ya. Seperti apa sebenarnya yang mungkin bisa win-win solution. Tidak ada yang win-win solution, tapi paling tidak terbaik lah untuk dilakukan jika ada dispute atau sengketa seperti ini. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Baik, kita sampai di segmen terakhir Perempuan Bicara. Kita kembali ya ke tema awal itu konflik Wadas ketika warga berhadapan dengan warga. Konflik ini tidak hanya terjadi di Wadas, pasti di bagian-bagian lain juga sempat terjadi. Tapi sekarang yang kita cari adalah bagaimana solusi terbaik ketika warga harus berhadapan dengan negara. Mungkin tidak terbaik, tapi ini salah satunya contoh ya. Walaupun ada konflik, ada berhadapan negara dengan warga, Menko Polhukam kita Pak Mahfud MD mengatakan proyek bendungan benar tidak melanggar hukum pengukuran tanah lanjut. Jadi meskipun ada konflik pun proyek terus berjalan. Saya mau tahu mungkin solusinya mulai dari Ibu Husnul terlebih dahulu. Silakan Bu Husnul. Pertama, letakkan senjata. Polis eksesif itu nggak baik, akan bikin trauma rakyat. Jadi tuntutan warga dialog, berilah itu. Yang kedua, regulasi MK sendiri sudah mengatakan putusan untuk hold yang namanya pembangunan yang seperti itu. Yang ketiga, rumuskan kembali pembangunan itu untuk apa. Kalau kita ngomongin sejahtera itu bukan materialisme, bukan materi. Anda mau kaya raya, belum tentu kemudian Anda bisa bahagia. Nah, di sini ada etika lingkungan, rumuskan kembali karena bahagia itu tidak hanya tidak bisa dipuaskan hanya karena kaya materi, tapi kemudian hidup kita sengsara, aparat eksesif yang kayak gitu. Harus ada caring, nyaman bersama masyarakat. Tapi kalau misalnya tadi tetap dilanjutkan, apakah itu solusi? Ya melanggar MK dong, kan ada putusan MK. Kan pernah jadi anggota MK kan beliau. Nah, ini proyek strategis nasional yang dibicarakan dalam putusan MK ini ya? Ini kan masuk proyek strategi nasional.
walaupun dia adalah supporting system. Oke. Kan sebetulnya kan tuntutan di daerah Wadas bener, kecamatan bener ya. Oke. Yang sebetulnya bener tapi direspon dengan tidak bener, akhirnya nggak bener juga. Jadi solusinya stop dulu dan kemudian masuk ke cara caring tadi. Oke, baik. Silakan Mbak Dewi, saya berikan kesempatan. Bagaimana solusi terbaiknya? Pertama ya, karena kita mengetahui bahwa tambang tersebut sampai hari ini belum ada IUP-nya. Ya, tambangan desit ya. Kita lagi ngomongin tambangan desitnya. Kalau tadi Bu Husnul berbicara dalam konteks yang bendungan bener Proyek gitu ya. strategis nasionalnya. Ya, yang proyek strategis nasional, tapi kita bicara yang soal tambangnya. Iya. Tambangan desit itu dia belum punya IUP-nya. Oke. Ya. Seharusnya dia juga punya AMDAL. Oke. Jadi hari ini yang AMDAL yang ada itu izin lingkungannya yang ada kan yang bendungan bener ya, sementara yang tambangnya nggak ada. Seharusnya ini kan juga ada karena dia dua pola yang berbeda. Jadi solusinya harus Ya. ada itu dulu ya? Oh iya dong. Solusinya ya kan? ada itu dulu. Oke. Yang kemudian harus kemudian melihat dengan komprehensif, termasuk kemudian bagaimana situasi ataupun dampak sosial, gendernya, karena sering sekali ya dampak Psikologis gender maksudnya. itu yang kemudian dilupakan Oke. dalam kebijakan-kebijakan ataupun izin-izin lingkungan yang dikeluarkan. Oke. Nah, yang berikutnya karena kita melihat soal pola ya negara dalam menyelesaikan konflik selalu melibatkan aparat. Ya. Reformasi sektor keamanan ya itu menjadi penting padahal mereka itu punya yang namanya dia punya peraturan ya di kepolisian itu kaitan dengan prinsip dan standar hak asasi manusia. Oke. Sayangnya itu di dalam beberapa penyelesaian konflik tidak digunakan. Harusnya digunakan. Harusnya dong, kalau kemudian mereka memiliki standar dan prinsip hak asasi manusia. Yang memprioritaskan dialog tadi. Yang Kenapa? memprioritaskan apa? Kalau di dalam sektor itu kan artinya kemudian ada upaya kemudian penanganan, kan begini ya, penangkapan pun kan mereka punya prosedur. Oke. Nggak bisa kemudian orang hanya ditangkap tanpa kemudian ada proses-proses Jalani sebelumnya. standar operasi Ya, itu ya. Oke, iya. baik. Mbak Irma, solusi terbaik. Ya, saya kira proses hukum seperti yang disampaikan Mbak Dewi tadi ya. Dewi, saya sepakat memang itu harus dijalankan sesuai dengan apa yang SOP yang harusnya dilakukan. Ya. Tetapi ada hal yang saya harus sampaikan bahwa yang disampaikan MK bahwa proyek strategis nasional yang harus di hold itu adalah yang akan datang. Sementara ini kan proyek sudah dari 2018 ya, dari sebelumnya. Artinya itu tidak termasuk yang disampaikan MK. Itu perlu juga dijelaskan ke publik supaya jangan ada kekeliruan. Jadi tidak ada hold ya Tidak ada hold. untuk proyek yang sudah berjalan. Yang belum berjalan nggak boleh. Oke. Jadi proyek nasional tidak boleh berlaku lagi surut ya? tidak berlaku surut. Oke. Tidak boleh dilakukan proyek-proyek nasional ke depan, tapi Ya. yang sudah ada itu silakan jalan. Solusi. Nah, solusinya harus duduk dua belah pihak. Antara warga yang menolak soal penambangan batu. Ya. Jangan dikemana-manain Ya, lagi. ya. Sementara penambangan batu yang sudah ada 10 sebenarnya yang Ya. sudah ada berjalan. Nah, yang dipermasalahkan yang baru, Ya. yang baru apa namanya Muncul ya? dimunculkan untuk yang katanya untuk bahan baku bendungan. Ya. Nah, ini yang harus didudukkan. Baik. Sehingga Pak Gubernur Jawa Tengah, saya minta dengan hormat, tolong masalah penambangan batu andesit ini segera diselesaikan agar tidak ada lagi pro dan kontra. Dan saya minta juga kepada aparat kepolisian tidak boleh represif dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Baik. Terima kasih. Mbak Irma. Kita ke Mbak Devi, solusi terbaik. Silakan. Ya, artinya persoalan ini jangan sampai juga mengganggu komitmen kita semua untuk mengedepankan urusan bangsa. Ya. Ada urusan air, ada urusan pangan, krisis pangan yang kalau memang tidak dibangun misalnya banyak program yang tidak mendapatkan dukungan, tentu saja yang akan mendapatkan masalahnya bukan kita yang hari ini, tetapi tentu saja anak cucu kita ke depan. Nah, tapi saya sepakat tentu saja dengan semua yang ada di sini bahwa satu, pendekatan musyawarah mufakat menjadi penting. Oleh karenanya kasus ini sebenarnya lagi-lagi bukan warga melawan negara, tapi warga dengan warga yang memang tugas misalnya Pemda sebagai wakil negara yang paling dekat itu untuk memastikan memfasilitasi komunikasi tadi. Nah, yang ketiga adalah mari kita biasakan untuk kemudian mengedepankan lagi-lagi data yang valid,
yang kemudian harusnya disediakan oleh semua orang yang merasa punya data, termasuk negara sekalipun dalam semua kasus, sehingga catatan digital, jejak digital bangsa ini bisa maju terus, bukan hanya terjebak pada pusaran kontroversi, pusaran sensasi, karena kita semua bisa belajar dari yang terbaik dari setiap kasus yang ada. Yang paling utama, saya yakin semua niatnya adalah karena cinta NKRI. Baik, terima kasih Mbak Devi, terima kasih Mbak Irma, Mbak Dewi, dan Bu Kusnul. Pasti masih banyak lagi perspektif yang bisa dikontribusikan malam ini, tapi paling tidak itu yang sudah menjadi ada di Perempuan Bicara malam ini, dan mudah-mudahan dari pihak pemerintah provinsi dan juga aparat ya, dan juga warga bisa menemukan jalan terbaiknya soal konflik Wadas. Sehat selalu, sampai jumpa minggu depan.